Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Akuntansi angkatan 2019. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Langsung saja penjelasannya. Yang pertama itu Muhammad Baqir As-Sard. Menurut Sard, ekonomi Islam adalah cara atau jalan yang dipilih oleh Islam dalam rangka mencapai kehidupan ekonominya dan dalam memecahkan masalah ekonomi praktis sejalan dengan konsepnya tentang keadilan. Pada pemikiran ekonominya, Sard membedakan produksi dan distribusi, tetapi ia melihat hubungan keduanya sebagai persoalan sentral dalam ekonomi. Jika produksi merupakan proses yang dinamis, yang berubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologis, sedangkan distribusi dianggap sebagai bagian dari sistem sosial, yaitu bagian dari hubungan total antara manusia. Bagi Sard, sistem sosial muncul dari kebutuhan manusia, bukan dari cara-cara produksi. Sard menyatakan bahwa rasional ekonomi tidak cocok dengan sistem ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam adalah Islamic man, yaitu seorang individu yang merasa sebagai bagian dari keseluruhan ummah serta dilandasi oleh roh dan praktik keagamaan, tidak seperti rational economic man. Islam man beriman pada dunia spiritual dan dunia yang tidak terlihat, dan hal ini telah menjadikan tidak begitu melekat pada dunia material. Menurut Hennep 2010, beberapa pemikiran Sard berkaitan dengan distribusi, yaitu yang pertama, kepemilikan oleh negara adalah jenis kepemilikannya yang paling sering, meskipun hak pakai dapat diperoleh dari negara. Yang kedua, kepemilikan swasta hanya diizinkan dalam sejumlah kecil keadaan. Yang ketiga, kepemilikan swasta hanyalah terbatas pada hak pakai, prioritas penggunaan dan hak untuk mencegah orang lain untuk memakai barang yang sedang dimiliki oleh orang lain. Yang keempat, untuk mineral dan air, individu diperkenalkan untuk menggunakan apa yang mereka perlukan. Secara umum, pemikiran ekonomi Islam menurut Sard mencangkup hal berikut. Yang pertama, ekonomi Islam adalah sebuah doktrin karena ia membicarakan semua aturan dasar dalam kehidupan ekonomi dihubungkan dengan ideologinya mengenai keadilan atau sosial. Yang kedua, agama menjadi sandaran untuk menyeimbangkan kesejahteraan individu dan publik, bukan pada pemerintah. Yang ketiga, individu dalam sistem ekonomi Islam dalam Islamic man yang diorientasinya tidak hanya kehidupan duniawi tetapi juga kehidupan spiritual. Muhammad Abdul Manna mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi bagi suatu masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Manna menyusun aturan berkaitan dengan kepemilikan individu dalam sistem ekonomi Islam. Yang pertama, tidak boleh ada aset yang menggugur. Setiap aset harus dimanfaatkan secara terus-menerus. Yang kedua, pembayaran zakat diwajibkan apabila telah memenuhi syarat. Yang keempat, penggunaan aset tidak boleh untuk hal-hal yang dapat membahayakan bagi dirinya maupun orang lain. Yang kelima, kepemilikan kekayaan secara sah. Secara umum, pemikiran ekonomi Islam disampaikan oleh M.A. Manna adalah sebagai berikut. Perekonomian Islam diharapkan akan bekerja pada perpotongan antara sistem pasar dan perencanaan terpusat. Yang kedua, kepemilikan absolut terhadap segala sesuatu hanyalah ada pada Allah.
Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang pemikiran para ahli kontemporer. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.